Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan semua ya. Ketemu lagi dengan saya Mr. Bujiono. Hari ini kita masuki pertemuan berikutnya nih di kelas 10 ya. Mata pelajaran Sejarah Indonesia. Oke, sebelum itu kita hari ini akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba nih. Masih seru. Ayo, let's go. Check it out. Oke, jenis-jenis manusia purba. Manusia yang hidup di Indonesia pada masa prakarsa disebut dengan manusia purba Indonesia. Kehidupan manusia purba masih sangatlah sederhana. Mereka belum mengenal tulisan. Makanan yang mereka makan hanya disediakan oleh alam dan kehidupannya masih berpindah-pindah. Oke, atau nomaden. Daerah yang disukai sebagai tempat tinggal manusia purba adalah daerah yang dekat sumber air. Misalnya, tepi sungai. Lalu, ada tepi danau. Yang ketiga adalah tepi laut. Oke, next 10. Ini adalah Pithecanthropus erectus. Pasti kalian sudah paham ya, Pithecanthropus erectus. Manusia purba jenis Pithecanthropus erectus sama seperti jenis Pithecanthropus paleojavenus yang diperkirakan hidup sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Kalian belum pada hidup ya. Penemu manusia purba jenis ini adalah Egon Dobos pada tahun 1890. Mohon maaf. Dan ia diperkirakan hidup saat masa Pleistosen Tengah. Fosil manusia purba yang pertama kali ia temukan berada di Lembah Bengawan Solo di daerah Trimil, yaitu bagian geraham manusia purba. Jadi geraham manusia purbanya yang pertama kali ditemukan. Lalu pada penemuan selanjutnya ditemukanlah kaki, tulang rahang, dan bagian tengkorak atas. Dari itu mereka terus mencari ya. Kehidupannya juga sama, yaitu nomaden atau hidup berpindah-pindah dan bergantung pada bahan pangan yang tersedia di daerah tersebut. Inilah penyebab ditemukannya fosil mereka di daerah tepi sungai, karena ikan, mata air, dan hutan dapat membuat mereka tetap bertahan hidup. Tidak hanya makan tumbuh-tumbuhan, mereka juga bisa berburu dengan makan hewan buruan. Oke, Pithecanthropus erectus ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, satu, mempunyai volume otak sekitaran 705 cc sampai dengan 1350 cc. Yang kedua, mempunyai tengkuk dan pengunyah yang sangat kuat. Yang ketiga, memiliki hidung yang lebih tebal. Yang keempat, memiliki tubuh yang tegap tapi belum terlalu sempurna. Yang kelima, mempunyai tinggi sekitar 165 cm sampai dengan 180 cm. Memiliki gigi geraham yang lebih kuat dan besar. Yang tujuh, kepala belakang dan kening lebih terlihat menonjol dan melintang di bagian dahi. Yang kedua, kita akan membahas tentang Meganthropus paleojavenus. Oke. Meganthropus paleojavenus adalah jenis manusia purba yang tertua ya. Bentuk tubuh dari jenis Meganthropus ini juga merupakan yang terbesar. Yang pertama kali menemukan hasil manusia purba jenis ini adalah seorang arkeologi asal Belanda yang bernama Van Koningswolde. Saat itu, ia sedang melakukan penelitian pada tahun 1936 di Sangiran. Pulau Jawa adalah tempat pertama kali fosil manusia purba yang ini ditemukan. Makanya dinamakan ada Javanusnya ya. Dari nama saja sudah sangat menggambarkan dengan jelas nih tentang jenis manusia purba yang satu ini, atau Megan, yang artinya besar. Anthropus yang artinya manusia, dan Paleo yang artinya kata sifat yaitu tua, dan Javanus yang artinya Jawa.
berdasarkan penelitian yang diamati dari fosilnya menggunakan teknik peluruhan karbon, jenis manusia purba ini kira-kira hidup sekitar 1-2 juta yang lalu. It's very long time ya. Heganthropus paleojavenius juga memiliki ciri-ciri nih kawan-kawan nih. Yang pertama, dia mempunyai badan yang tegak. Lalu volume otaknya sebesar 900 cc. Tulang kening menonjol dan termasuk pemakan tumbuh-tumbuhan. Memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melintang. Otak rahang, gigi kunyah sangat kuat. Jadi giginya sangat kuat ya. Hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan berkelompok. Tidak memiliki dagu. Jadi dia nggak memiliki dagu ya. Memiliki tulang pipi yang tebal. Yang terakhir ada memiliki hidung yang lebih besar. Seperti itu. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang Homo floresiensis. Ayo, ditemukan di mana nih? Pasti udah bisa nebak deh. Oke. Sudah terlihat dari namanya juga ya. Jenis manusia purba ini ditemukan di Pulau Flores. Udah ketahuan nih, pasti tebakannya benar nih ya, yang di Flores tadi, Nusa Tenggara Timur. Yang menemukan manusia purba ini adalah para arkeolog nasional dan arkeolog yang berasal dari New England University. Homo floresiensis lebih muda dari jenis Pithecanthropus, yaitu hidup sekitar 12.000 tahun lalu. Wow, lama ya. Tidak hanya menemukan fosil manusia purba jenis ini, tapi bersama dengan itu juga ditemukan fosil tikus besar, biawak dan gajah stegodo. Ya, manusia purba jenis Homo floresiensis hidupnya sudah lebih teratur dan hidup berdampingan dengan manusia purba jenis Homo lainnya. Jenis ini termasuk pemakan segalanya ya, apa aja dimakan. Dan tidak terindikasi kalau mereka kanibal. Oke, Homo floresiensis ini memiliki ciri-ciri juga nih kawan-kawan nih. Yuk, yang pertama memiliki berat badan sekitar 25 kg, berarti kurus ya. Yang kedua memiliki tinggi sekitar 1 meter dan cenderung kerdil. Oke, yang ketiga ini mempunyai tulang rahang yang lebih menonjol. Yang keempat memiliki bentuk dahi yang tidak menonjol dan sempit. Yang kelima memiliki bentuk kepala yang kecil. Yang keenam volume otak kecil sekitar 380 cc. Jadi kecil ya. Oke, yang keempat ada Homo wajakensis. Ada yang tahu nggak nih ditemukannya di mana? Ayo, tebak ya. Yuk, manusia purba jenis ini ditemukan oleh arkeolog terkenal yang bernama Eugene Dubois. Fosilnya ini ditemukan berada di campur darat Tulung Agung, Jawa Timur. Ternyata kawan-kawan ada yang jawab tadi nggak tuh Tulung Agung tuh? Oke, manusia purba jenis ini sudah lebih modern sedikit karena saat itu juga ditemukannya alat-alat untuk membuat makanan yang terbuat dari tulang dan batu. Ini artinya mereka sudah tahu cara mengolah makanan dengan cara dimasak. Jadi otaknya sudah mulai berpikir ya teman-teman ya, berbeda dengan jenis-jenis Homo-Homo yang lain seperti itu. Oke, Homo wajakensis ini juga memiliki ciri. Satu, memiliki rahang yang lebih menonjol. Yang kedua, memiliki wajah yang lebih besar dan datar. Yang ketiga ini ada kerutan di daerah kening yang tampak jelas. Yang keempat, memiliki dahi yang berbentuk miring. Yang kelima, memiliki badan tegak. Oke. Yang keenam adalah memiliki tulang pipi yang menonjol ke samping. Letak mulut dan hidung agak sedikit jauh, ya, agak jauh nih antara mulut dan hidung. Dan memiliki berat badan sekitar 30 kg sampai 150 kg. Dan mempunyai tinggi badannya sekitar 130 cm sampai 210 cm. Oke. Next, kita ke yang kelima adalah Homo soleensis. Ayo tebak kembali nih, ada di mana nih ditemukannya nih Homo soleensis? Pasti sudah pada tahu nih karena dari namanya sudah jelas kayaknya ya.
Oke, manusia purba jenis ini ditemukan oleh Withers dan Phoenix Walsh sekitar tahun 1931 sampai dengan 1934. Volume otak yang dimiliki oleh Homo solyensis sama seperti golongan jenis Pithecanthropus atau manusia kerak. Mereka terlihat lebih cerdas dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tulang tengkorak adalah fosil yang pertama kali ditemukan. Masa kehidupannya diperkirakan terjadi sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Very long time. Oke. Ciri-cirinya adalah satu, memiliki tinggi sekitar 130 cm sampai 210 cm. Yang kedua, memiliki volume otak sekitar 1000 cc sampai 1300 cc. Makanya dia sudah berpikirnya lebih seperti karang manusia. Cara jalannya tegap, bipedal, memiliki badan yang lebih tegap. Yang kelima, mempunyai wajah tidak seperti kera, yaitu tidak menonjol, ya, lebih ada bentuk lah di situ. Oke, kita akan membahas tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ini. Oke, lebih seru lagi nih kita ya. Oke, pasti kalian sudah mengira-ngira dari mana sih asal usul nenek moyang kita. Itu. Ini pendapat para ahli ya mengenai asal usul nenek moyang Indonesia. Menurut Sarasi, penduduk asli Indonesia adalah ras berkulit gelap dan tubuh kecil. Mereka pada mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Beberapa penduduk asli tersisa menetap di pedalaman. Penduduk asli itu disebut bangsa Weda atau Tarasin. Ya? Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang, Mama di Sumatera, dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di kepulauan Indonesia. Yang kedua, menurut Von Gilbert, menurut beliau, penduduk bangsa Indonesia sebelumnya nenek moyang masuk ke Indonesia adalah Homo wajakensis. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari benua Asia. Mereka kemudian berasimilasi, ya. Homo wajakensis yang tidak mau berasimilasi bermigrasi menuju ke timur dan akhirnya melahirkan penduduk asli Australia. Yang ketiga, menurut Madeline Kolani, menurut beliau, sebelum nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Indonesia ini sudah berpendudukan suku Negrito atau suku Wedoi. Kedua suku ini berasal dari Tonkin yang menyebar ke Indonesia dan pulau-pulau Pasifik. Hal tersebut berdasarkan penemuan fosil berjenis Papua Melandezoid dan Eropascidae yang merupakan suku Negrito. Pada saat nenek moyang bangsa Indonesia datang, suku Negrito sudah punah. Namun suku Wedoi masih ada. Di antaranya suku Sakai di Siak, suku Kubu di Jambi, dan suku Kubu di Palembang. Ya. Yang keempat, menurut Hackran dan Gilbert, menurut mereka, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Pada mulanya nenek moyang bangsa Indonesia bertempat tinggal di daerah Yunan atau Cina Selatan. Kemudian ke selatan, yaitu daerah Vietnam. Menurut Hackern, dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kampa, Cochin Cina, dan Kamboja. Hal tersebut didasarkan kesamaan bangsa yang dipakainya dan kepulauan Indonesia, yaitu Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia dengan nama bahasa yang digunakan daerah-daerah tersebut. Yang nama adalah, menurut Muhammad Yamin, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari daerah Indonesia sendiri. Gitu. Hal ini berdasarkan penemuan fosil-fosil dan artefak manusia tertua di Indonesia. Selain itu, pendapat tersebut didukung oleh suatu pernyataan. Pernyataannya yang berbunyi Blood and Bone and Hope.
yang artinya darah dan tanah bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut dibangun dengan asas melihat, meneliti dari segi fisiknya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Itulah pembahasan kita hari ini tentang peradaban Indonesia, tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Terus kita belajar tentang tentang Pithecanthropus erectus, ada Homo sapiens dan lain-lainnya. Kalian juga bisa pelajari kembali. Kalian juga bisa baca buku yang sudah saya berikan di Google Classroom kalian masing-masing. So, thank you so much for today, dan sampai jumpa di minggu depan dengan materi yang lebih asik lagi, materi yang lebih wow lagi ya. Oke, thank you. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kelebihan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan milik saya. So, thank you so much. Bye-bye.